Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami agar dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan, Roma 14 ayat 13 sampai 23. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan dipitnah, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Tema kita, hidup dalam damai. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah kita yang tidak ingin damai? Siapa yang tidak ingin negaranya aman? Siapa yang tidak ingin keluarganya sejahtera? Siapa yang tidak ingin hatinya tentram? Padahal kenyataannya berbeda. Kekerasan, kerusuhan, dan keributan sudah membudaya di sana-sini. Rasa dengki, iri, dan benci juga terjadi setiap harinya. Tetapi damai bukan sekedar berarti aman dan tentram. Pengertian Alkitab tentang damai sangatlah luas, mulai dari yang jasmani seperti badan sehat dan cukup sandang pangan, sampai yang rohani seperti pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Damai terdiri dari banyak arti. Dari nas renungan kita, salah satunya bagaimana kita melihat hidup damai. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah kelompok masyarakat atau persekutuan, beda pendapat, beda prinsip, beda kepentingan adalah hal yang wajar. Tetapi perbedaan yang wajar dalam hidup bersama dapat menjadi tidak wajar dan menimbulkan persoalan apabila masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya dan mementingkan egonya. Juga
dalam persekutuan, dalam komunitas kita, bila penonjolan diri dan penguasaan terhadap pihak lain di tengah berbagai perbedaan, itulah yang dapat menciptakan konflik. Konflik karena perbedaan juga terjadi dalam kehidupan jemaat di Roma. Ada kelompok Kristen asal Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus, tetapi masih mematuhi peraturan hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi, masih menjalankan peraturan soal makanan yang halal dan haram, masih merayakan hari Sabat dan hari-hari penting lainnya. Lalu ada kelompok Kristen asal non-Yahudi. Mereka juga sudah percaya Kristus, tetapi kelompok ini tidak lagi bertumbuh dalam tradisi keyahudian. Tidak terlihat pada aturan tentang makanan, tidak terikat pada aturan tentang makanan dan minuman serta hari-hari tertentu. Kedua kelompok dalam jemaat Roma ini kemudian saling menghina, saling menghakimi, dan karena soal makanan mereka bersiteru. Akhirnya kasih di antara mereka hanyalah pura-pura. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Paulus meminta kepada pihak-pihak yang berbeda pendapat ini, yang berbeda pandangan tentang makanan dan minuman, agar bersikap tenggang rasa satu dengan yang lain, dapat menerima keberadaan temannya. Orang yang kuat diminta untuk menopang orang yang lemah. Ada orang yang bermental lemah dan tidak berani menikmati kebebasan sebagai seorang Kristen, tetapi menghakimi saudaranya yang kuat. Paulus berpesan agar jemaat tidak saling menghakimi. Artinya jangan mempersoalkan siapa yang benar, siapa yang salah mengenai makanan dan minuman. Baik orang yang lemah, yakni yang menganggap makanan tertentu najis, maupun orang yang kuat, yakni yang berpandangan bahwa dalam Tuhan Yesus tidak ada sesuatu yang najis, perlu bertenggang rasa menerima perbedaan itu. Bahkan jika kaum yang lemah berpantang untuk tidak makan daging atau minum anggur, mereka yang kuat jangan makan daging atau minum anggur. Tujuan Rasul Paulus membuat peraturan seperti itu. Yang pertama, bahwa makanan tak perlu dipersoalkan, karena kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kedua, sikap mereka yang kuat, yang tidak bertenggang rasa dalam soal makanan, akan menimbulkan rasa sakit hati bagi saudaranya yang lemah. Sikap seperti ini berarti tidak mempraktekkan kasih dan membuat mereka yang kuat menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sikap tenggang rasa sangatlah dibutuhkan, baik dalam hubungan yang bersifat pribadi maupun bagi sebuah kelompok, maupun komunitas orang percaya di sini, maupun perkumpulan umum. Bila keyakinan kita berbeda atau kita tidak setuju dengan sesuatu, atau pandangan tentang suatu hal, misalnya selera, sikap, dan sebagainya, kita tidak boleh memaksa orang lain menerima keyakinan kita. Kita pun harus menahan diri agar tidak melakukan sesuatu yang menurut orang lain tidak pantas atau tidak benar. Karena ini semua diciptakan untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama. Dalam nas renungan kita ini bersangkut dengan apa kata tema hidup dalam damai. Dalam renungan ini Paulus sungguh menegaskan bahwa persoalan makan dan minum sesungguhnya tidak begitu penting dibandingkan hukum Allah. Kita tidak seharusnya menghakimi makanan dan minuman seseorang, haram atau tidak, jika itu mengganggu kedamaian bagi orang itu. Kita harus menerima orang lain dengan keberadaannya. Kita tidak perlu fokus pada apa yang menjadi haram dan halal dalam hal makanan. Jika kita fokus pada hal-hal demikian, maka kita akan menjadi batu sandungan
yang mendatangkan perselisihan dengan sesama ciptaan Tuhan, dengan sesama teman seiman dalam persekutuan kita. Jadi saudara-saudaraku, ingatlah, fokus utama kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen ialah bagaimana mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan ini. Bagaimana kita mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan Tuhan. Jadi inilah saudara-saudaraku yang perlu kita perlihatkan. Kita sebagai orang Kristen, kita harus bisa saling menghargai, menghormati, menerima, dan membangun. Paulus menekankan bahwa bukan makan minum yang utama, tetapi yang utama adalah kebenaran yang di depan Tuhan, yaitu yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita dapat saling menerima dalam hal kepelbagaian, dalam perbedaan, maka itulah yang menyenangkan hati Tuhan, hingga kita dapat hidup rukun satu dengan yang lain. Akhirnya damai sejahtera akan menghinggapi kehidupan kita, dan damai sejahtera itu juga akan menyehatkan kita. Dan oleh karena itu, marilah kita dalam hidup ini mencari, mengejar apa yang menyenangkan hati Tuhan, yakni damai sejahtera dan mengasihi sesama saudara kita. Damai dan kasih, itulah yang harus terus kita perlihatkan, kita usahakan kapanpun dan dimanapun. Mulailah dari diri kita berdamai, agar kita bisa dapat berdamai dengan orang lain. Sebab Yesus adalah Raja Damai. Seperti ungkapannya dalam Injil, bahwa Yesus juga pernah menyerukan dalam hal bagaimana seorang pengikut Yesus boleh membawa damai. Apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam Matius 5, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melawat kami dengan firman-Mu. Saat ini mampukan kami terus dengan Roh Kudus-Mu untuk membawa damai kapanpun dan dimanapun. Dalam nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.